Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya merupakan salah satu mahasiswa dalam program pendidikan profesi keguruan PPG PAI Batch ketiga tahun 2025 yang bertempat di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Selanjutnya saya merupakan salah satu guru yang mengajar di SMK PGRI 3 Salatiga. Berikut merupakan cuplikan video uji kinerja di SMK PGRI 3 Salatiga, di mana saya mengambil video, yakni dilaksanakan di kelas 10 yang mengambil tema tentang menjalani hidup dengan manfaat dengan cara menghindari sikap foya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Untuk itu, berikut cuplikan videonya, silahkan dilihat dengan seksama, tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin. Tempat duduk, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita meyakinkan kita bahwa kita sebagai warga Indonesia mencintai nasionalisme dan juga kenegaraan warga negara Indonesia. Untuk itu, silahkan semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Silahkan dipimpin salah satu. Hiduplah Indonesia Raya Tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian semua pada hari ini. Yang pertama ada Hidayat Arifianto. Hadir, oke. Kemudian Muhammad Aldi Ramadan. Hadir, oke. Kemudian Muhammad Nova Ardiansah. Oke, selanjutnya Niko Atul Humairah. Oke.
Selanjutnya ada Bagus Supriyadi. Oke, hadir. Kemudian Hakam. Oke, selanjutnya Leonel Putra Ramadhani. Oke. Kemudian Hanifan. Kemudian Taki Sabit Saksono. Ya. Baik, terima kasih untuk absensinya. Alhamdulillah semua sudah hadir. Semoga apa yang kalian cita-citakan nantinya tentu bisa membawa keberkahan untuk kalian semua. Dan juga kalian bisa memperoleh apa yang kalian cita-citakan selama ini untuk membahagiakan baik kedua orang tua, guru, ataupun semua orang di lingkungan kalian nantinya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mencoba mengulas materi atau membahas materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Yakni ada beberapa materi, ada 2 bab yang sudah kita bahas. Ada yang masih ingat dari kalian pembahasan apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Silahkan angkat tangan yang tahu. Oke, Hani, silahkan. Ya, fastabiqul khairat. Oke, benar sekali. Ada pembahasan tentang fastabiqul khairat. Lalu apa pengertian dari fastabiqul khairat, Hani? Ya, benar sekali. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mari kita beri applause buat Hani. Oke, mantap sekali. Nah, ini yang pertama tentang fastabiqul khairat. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman masih ingat lagi ada pembahasan yang kita bahas sebelumnya juga, yakni ada tema tentang apa? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Aldi. Etos kerja. Etos kerja. Oke, etos kerja. Lalu apa pengertian dari etos kerja tersebut, Aldi? Tentang semangat bekerja. Iya, benar sekali. Jadi etos kerja itu adalah semangat kita untuk melakukan kegiatan, semangat untuk bekerja, ataupun semangat dalam hal untuk memperoleh kesuksesan. Nah, teman-teman mungkin masih ingat semua, etos kerja itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal atau berbagai bentuk. Kemarin banyak sekali etos kerja itu diaplikasikan dalam berbagai bentuk atau macam yang beragam. Nah, contohnya teman-teman mungkin bisa menyebutkan contoh etos kerja yang bisa kita aplikasikan di lingkungan sekolah. Contohnya apa untuk siswa? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan. Disiplin. Disiplin. Selain itu? Tepat waktu. Tepat waktu dalam hal? Dalam hal kerja. Ya, kerja. Dalam hal mengerjakan tugas. Kemudian ada yang lain mungkin ketika berangkat sekolah itu tidak terlambat. Nah, ini adalah contoh etos kerja atau semangat untuk bekerja. Selanjutnya teman-teman, ada satu pembahasan lagi. Ada 3 hal mengenai pembagian tauhid. Masih ingat? Oke, Hani lagi. Silahkan dijawab Hani. Ada tauhid apa saja? Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian ini ada pembagian 3 macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifatih. Nah, selanjutnya kita juga masih ingat mungkin pembahasan yang terakhir itu mengenai tingkatan keimanan seseorang. Ada 3 macam tingkatan keimanan seseorang yang sudah kita bahas bareng-bareng, sudah kita ulas secara berulang kali, yakni mengenai tingkatan keimanan seseorang. Ada namanya tasdikun bil qalbi, kemudian wa qaulun bil lisan, kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan. Jadi pertama tasdikun bil qalbi itu tingkatan keimanan seseorang yakin dalam hati, betul. Kemudian yang kedua wa qaulun bil lisan, orang yang beriman di tahap selanjutnya adalah mengucapkan secara kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan secara perbuatan. Oke, sudah paham semuanya? Baik. Okay. Untuk selanjutnya kita akan membahas bab ketiga, yakni tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, mungkin teman-teman masih atau sudah memiliki bayangan tentang menghindari foya-foya. Makna foya-foya ada yang tahu.
Foya-foya itu apa? Silahkan angkat tangan. Oh ya, betul sekali. Jadi apa yang dijawab oleh Mas Calvin yaitu menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu foya. Oke, yang kedua adalah riya. Ada yang sudah memiliki pemahaman ataupun gambaran tentang riya. Silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan Taki. Pamer. Iya, benar sekali. Mari kita beli applause buat Taki. Baik. Jadi pamer atau riya itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tercela yang harus kita hindari. Karena sebetulnya kita itu meskipun memiliki harta yang banyak, itu adalah cuma sebatas titipan. Jadi kita hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk kita petik nantinya di akhirat. Iya. Kalian beribadah itu adalah bekal. Kita memberi orang lain itu adalah bekal. Makanya di pembahasan sebelumnya fastabikul khairat itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengumpulkan bekal kita, bukan tujuan untuk yang lain. Gitu ya, paham semua? Oke, selanjutnya yang ketiga tentang sum'ah. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar kata sum'ah. Kira-kira apa sih sum'ah itu sebetulnya? Ada yang tahu? Ya, silahkan Aldi. Ya, betul sekali. Jadi sum'ah itu adalah memperbicarakan atau seseorang yang sudah berbuat baik kemudian diceritakan kepada orang lain. Itu namanya sum'ah. Kira-kira sum'ah itu baik apa enggak? Tidak. Karena apa? Ternyata membicarakan kemudian supaya mendapatkan pujian dari orang lain itu ibarat nanti hampir senada dengan namanya riya. Itu ibarat debu itu ketika nempel di batu, tiba-tiba kena air, kira-kira debunya masih apa enggak? Tidak, karena langsung akan habis oleh air, gitu ya. Jadi amal kebaikan, hal-hal yang positif yang kita berikan kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kita bicarakan, jangan sampai kita pamerkan. Oke, selanjutnya tentang takabur. Ada yang tahu tentang makna istilah takabur? Takabur, silahkan. Ya, Aldi lagi apa? Ya, menyombongkan diri. Benar sekali. Jadi takabur itu menyombongkan diri. Ketika kita punya pangkat, kemudian kita sombong. Ketika ranking kita 1, kita sombong. Jadi takabur itu tidak baik, harus kita hindari. Kemudian yang terakhir adalah hasad. Mungkin teman-teman sudah punya gambaran hasad itu adalah iri atau ketika temannya punya sesuatu, kemudian dia iri atau dengki. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, silahkan teman-teman amati, kemudian komentari dan apa pesan moralnya. Pertama ini, gambar orang apa ini kira-kira? Ya, orang berfoya-foya, orang belanja. Gimana komentar kalian, entah laki-laki atau perempuan yang berfoya-foya? Silahkan kalian berikan komentar. Apakah baik perilaku ini? Tidak, benar sekali. Kemudian pesannya atau hikmahnya yang kalian bisa ambil, orang yang semacam ini kira-kira gimana hidupnya nantinya? Menyesal. Karena tidak manfaat. Ya, tidak memanfaatkan apa yang dimiliki untuk kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan sesi diskusi. Silahkan, kita akan membuat 3 kelompok, 4 orang. Silahkan nanti untuk berkelompok. Kita akan berdiskusi tentang manfaat dan cara menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Silahkan dibuat kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya adalah 1. Menghindari penyakit hati. 2. Berhemat. 3. Uang lebih bermanfaat. 4. Memahami kebutuhan. 5. Melatih kebijaksanaan. Ya, baik. Jadi itu beberapa hal manfaat kita menghindari foya-foya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, ada pertanyaan dulu untuk kelompok 1? Tidak ada? Baik, silahkan ditutup. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju, kelompok 1 bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Cara menghindari riya dan sum'ah. Yang pertama, memperbaiki niat atau ikhlas, beramal secara tersembunyi, introspeksi diri, hindari pembicaraan tentang amal, dan manfaat menghindari riya dan sum'ah. Amal diterima Allah, terhindar dari sifat tercela, dan meningkatkan keikhlasan. Baik, benar sekali. Jadi itu adalah cara menghindari dan manfaat menghindari perilaku apa tadi? Riya dan sum'ah. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dulu mungkin dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, silahkan lanjut kelompok 3. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan kelompok ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Manfaat menghindari sifat takabur, disukai Allah dan sesama manusia, menumbuhkan sikap tawadu atau rendah hati, mudah belajar dan berkembang, menciptakan hubungan baik dengan orang lain. Cara menghindari takabur, selalu ingat bahwa semua kelebihan berasal dari Allah. Biasakan bersyukur, bukan membanggakan diri. Belajar menghargai orang lain sekecil apapun kelebihannya. Oke, sudah. Manfaat menghindari hasad. Hati menjadi tenang dan bahagia. Menumbuhkan rasa syukur dan empati. Menjaga persaudaraan dan hubungan sosial. Cara menghindari hasad, perbanyak bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Doakan kebaikan bagi orang yang mendapatkan rezeki atau keberhasilan. Sadari bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah. Baik, benar sekali. Beri aplaus untuk kelompok 3. Demikian dari kelompok 3. Kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Selanjutnya, silahkan. Ini berkelompok aja, enggak apa-apa. Ini ada tugas asesmen yang terakhir. Ini silahkan di-scan. Nah, silahkan di-scan pakai salah satu HP. Ini cepet-cepetan ya. Ya, semua. Kelompok aja. Yuk silahkan satu untuk maju nyeken dulu. Ini ada soal asesmen, teman-teman nanti bisa selesaikan. Ada 10 soal pilihan ganda, kemudian isai 5. Udah? Udah? Kelompok kedua? Sudah? Siap. Bentar. Baik, silakan dikerjakan soal asesmen tersebut secara berkelompok.
Udah selesai semua? Udah ya, yuk. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan pada hari ini. Tentunya harapannya nanti bisa lebih baik untuk mempelajari di pertemuan berikutnya, masih terkait dengan tema pembahasan ini, dan semoga tentunya bisa bermanfaat. Untuk kita duduk sesuai tempat duduknya lagi, silahkan ditata. Baik, teman-teman, jadi melalui apa yang sudah kita pelajari ini, tentunya semoga bermanfaat. Masih ada besok ada tugas untuk kalian mengenai membuat quotes. Kalian buat desain di Canva, silahkan dibuat untuk kita pelajari bersama-sama di pertemuan berikutnya terkait dengan tema pembahasan pada hari ini ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa materi ini mengajarkan sifat mulia untuk kita hidup sederhana supaya tidak foya-foya, ikhlas, tawadhu, syukur, qanaah ataupun yang lain-lain. Coba kita sambil mengulas materi atau mengambil kesimpulan, ada beberapa tema yang sudah kita bahas. Tadi ada apa saja yang perlu kita hindari? Apa saja? Foya-foya, kemudian apa? Apa? Iri, dengki, hasad, kemudian takabur, kemudian ada sum'ah dan ria. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan perilaku tersebut harus kita hindari. Benar? Benar. Oke. Baik, teman-teman semua, tentunya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk PR-nya bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok. Untuk selanjutnya kita akan berkemas-kemas pulang. Silahkan semua bersiap-siap. Silahkan teman-teman dipimpin untuk doa pulang kita dengan membaca wal asri ya. Silahkan kemudian nanti dilanjutkan doa kafaratul majlis. Silahkan salah satu memimpin doanya, Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan tentunya silahkan pulang dengan hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan.